Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang untuk hari Selasa ini, Bapak tadi udah mengabsen dari A sampai Z untuk kehadiran kamu. Ya, tadi paginya ada, siangnya nggak ada. Kemana itu? Cari-cari, dia cari, masih ada di warung aja. Kamu tuh kalau mau sekolah yang bener. Kalau sudah ada bel tanda masuk, ya tentunya masuk ruangan. Kamu harus punya kesadaran sendiri, punya pemikiran sendiri. Jangan ulang lagi ya. Peringatan dari Bapak. Kalau sekali lagi diulang-ulang seperti itu, akan Bapak beri hukuman. Ya, perhatikan sini. Bapak akan menyampaikan materi tentang kata atau frase transisi. Bapak menjelaskan tentang paragraf, sekarang menjelaskan tentang kata atau frase transisi. Nah, sekarang Bapak bacakan ya. Kata atau frase transisi adalah kata atau frase penghubung, konjungsi atau perangkai, baik yang intra kalimat maupun antar kalimat. Kata atau frase transisi menyatakan hubungan sebagai berikut. Ya, contoh kata penegasan. Penegasan diantaranya itu jadi. Dengan demikian penegasan, contoh buat kalimatnya penegasan. Jadi untuk pelaksanaan upacara hari Senin kamu berseragam putih abu-abu. Itu kan sudah penegasan. Jadi kata jadi yang di depan. Jadi untuk melaksanakan upacara hari Senin harus berpakaian putih abu-abu. Nah, itu jadi di sini kata jadi itu merupakan kata penegasan. Sekarang kedua. Tadi penegasan itu ada dua. Satu jadi, kemudian yang kedua adalah dengan demikian. Contoh yang demikian, ya. Untuk kegiatan Paskibra, demikian utamakan pada anak yang berkompetensi tinggi. Tuh, ya, itu menggunakan kata demikian. Untuk pelaksanaan harus dilaksanakan anak yang berkompetensi tinggi. Nah, sekarang berikutnya yaitu pertentangan. Kata pertentangan disertai dengan kata namun, tetapi, akan tetapi, berbeda dengan, sebaliknya, meskipun, demikian, kecuali, daripada, padahal. Nah, itu kata-kata itu merupakan pada kalimatnya, yaitu kata tersebut itu kata pertentangan. Kalau kata itu dihubungkan dalam kalimat, kalimat tersebut menjadi pertentangan. Di sini pertentangan. Anak itu ya fisiknya bagus, tubuhnya bagus, kemudian segala sarananya sudah mencukupi, namun memiliki kecerdasannya yang sangat kurang. Tuh pertentangan. Kemudian yang kedua, ya, kata pertentangan yang kedua, anak itu ya memiliki kemampuan yang kuat, semangat yang tinggi, tetapi ini sarana dari orang tuanya itu tidak mencukupi, sehingga tidak diikutsertakan dalam perlombaan. Itu salah satu contoh menggunakan tetapi. Contoh yang berikutnya, akan tetapi, anak itu rajin dari rumah berangkat ke sekolah tiap hari, rajin dari mulai hari Senin sampai hari Jumat berangkat ke sekolah. Akan tetapi tidak masuk dalam ruangan kelas, nongkrong aja di warung, duduk aja di warung. Mau absennya gimana di sini, kehadirannya tidak ada. Nah, itu salah satu contoh pertentangan menggunakan akan
akan tetapi, dan seterusnya, masih banyak yang lain ya yang tadi Bapak bacakan. Kemudian kata pertentangan dengan menggunakan kata sebab akibat. Sebab akibat atau hasil. Kata yang ada di sini yaitu sebab, karena, akibatnya, dampaknya, oleh sebab itu, oleh karena itu, hasilnya, sehingga, dan sebagainya. Nah, itu kata menggunakan sebab akibat. Contoh ya, sebab anak itu tidak ikut ujian sebab badannya kesakitan habis kecelakaan. Kemudian yang kedua, contoh yang kedua, yaitu menggunakan kata karena. Anak itu tidak ikut upacara karena seluruh bajunya basah kena hujan. Karena di perjalanannya itu hujan. Jadi itu salah satu contoh karena. Kamu saya yakin bisa membuat contoh-contoh sendiri. Nah, kemudian yang berikutnya menggunakan akibatnya. Anak itu sendiri tidak masuk dalam ruangan kelas. Akibatnya apa? Akibatnya dapat hukuman dari wali kelas atau dari bapak dan ibu guru. Nah, itu aja dari contoh sebab akibat atau hasil. Berikutnya waktu. Ketika, saat itu. Contoh kalimatnya. Waktu saya pulang dari sekolah, ibu sedang memasak di dapur. Tuh, contoh yang sederhana. Nah, kedua, saat itu, ya, saya pulang dari sekolah. Saat itu bapak dan ibu guru, pada saat itu bapak dan ibu guru sedang menata ruangan kelas. Kata-kata tersebut termasuk adalah kata atau frase transisi. Dari kata atau frase transisi itu menghubungkan dua kalimat menjadi satu, atau kalimat interaksi atau intrakalimat itu sendiri sebagai kata penegas dari kalimat itu sendiri. Jadi sekali lagi, kata atau frase transisi tersebut perlu dalam penerapan pembuatan kalimat, perlu dalam keterangan kalimat yang lebih jelas. Itu aja pelajaran atau materi dari Bapak ya. Untuk hari ini Bapak akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.